Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1, yaitu tenaga honorer terima SK P3K TMT 1 Maret 2025 apakah mendapatkan THR dan gaji ke-13? Ternyata begini aturannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K memasuki tahap penerbitan SK yang dijadwalkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada 1 Maret 2025. Jadwal tersebut mendekati momen Lebaran Idul Fitri yang akrab dengan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Sehingga muncul banyak pertanyaan, apakah honorer yang menerima SK P3K dengan terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Maret 2025 akan mendapat THR. Bahkan bukan hanya THR saja, kesempatan mendapatkan gaji ke-13 tahun ini juga dipertanyakan. Para honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K terutama tahap 1 sedang menanti SK yang akan diterbitkan instansi masing-masing. Sebagai dasar, BKN tengah memproses usulan nomor induk pegawai atau NIP P3K setelah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Sesuai tahapannya, begini urutan proses yang akan dilakukan di BKN. Yang pertama, pengisian DRH dan usulan NIP P3K tahap 1 tahun 2024. Kemudian penerbitan dan cetak pertek NI P3K tahap 1 oleh sistem BKN. Selanjutnya, penerbitan SK P3K tahap 1 dengan TMT 1 Maret 2025. Selanjutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pada tahap 1, maksudnya P3K tahap 1. Kemudian penyerahan dan penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja P3K. Kemudian yang terakhir penyerahan surat pernyataan pelaksanakan tugas atau SPMT sesuai penempatan masing-masing. Lalu setelah menerima SK P3K dengan TMT 1 Maret 2025, apakah sudah berhak menerima THR dan gaji ke-13? Seperti apa peraturan dari pemerintah? Yang pertama, regulasi THR dan gaji ke-13. Regulasi yang mengatur tentang pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2025 belum resmi diterbitkan pemerintah
hingga saat ini. Setidaknya per Senin 2024 Februari 2025, pengumuman mekanisme dan petunjuk teknis pencairan belum dirilis. Namun, jika merujuk pada regulasi yang dibuat pemerintah pada tahun 2024 sudah diprediksi atau sudah dapat diprediksi aturannya, tentu tidak akan jauh berbeda dan dapat dijadikan landasan rujukan. Sebagaimana diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024 terkait pencairan THR dan gaji ke-13 ASN. THR akan diberikan dengan besaran yang ditotal dari seluruh komponen. Komponen THR terdiri dari berikut ini, yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian tambahan penghasilan pegawai atau TPP atau tunjangan profesi guru atau TPG, 1 bulan gaji untuk jabatan guru. Seluruh komponen THR tersebut akan dicairkan dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP. THR biasanya selalu cair pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri kali ini diprediksi jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, berjarak 1 bulan dari jadwal penerbitan SK P3K tahap 1. Nah, apakah sudah bisa menerima THR? Ternyata aturan tahun lalu menunjukkan belum bisa. Sebab yang menjadi dasar pencairan THR ASN termasuk P3K adalah penerimaan gaji 1 bulan sebelumnya. Artinya, jika THR cair pada Maret 2025, maka P3K bersangkutan sudah pernah menerima gaji pada Februari 2025. Merujuk pada aturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa honorer yang menerima SK P3K dengan TMT 1 Maret 2025 belum mendapat THR tahun ini. Kemudian bagaimana dengan gaji ke-13? Berbeda dengan gaji ke-13 yang jadwal pencairannya lebih mundur sekitar Juni atau Juli tahun berjalan. Sehingga besar kemungkinan bagi honorer dengan SK P3K TMT 1 Maret 2025 sangat berkesempatan memperoleh gaji ke-13. Namun, lagi-lagi tidak semua honorer yang diangkat P3K akan menerima gaji ke-13 tahun ini. Beberapa kementerian, lembaga, dan instansi belum tentu menerbitkan SK P3K sesuai dengan jadwal BKN. Seperti yang terjadi di Kementerian Kesehatan yang baru menerbitkan SK P3K dengan TMT 1 Juli 2025, sehingga para P3K baru tersebut tidak bisa menerima gaji ke-13 tahun ini. Aturannya sama, P3K yang menerima gaji ke-13 pada Juni atau Juli tahun berjalan wajib sudah menerima gaji di bulan Mei sebelumnya. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi penting untuk para tenaga honorer.
terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.